الله الرحمن الرحيم. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudakhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu-ibu jemaah Nurul Musallin yang kita muliakan, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka wirid pengajian. Alhamdulillah, nampaknya yang paling tidak bawa orang malam ini kurang sekali jemaah kita. Entah ada banyak yang sakit atau yang sedang berpergian. Biasanya tidak seperti ini sepinya. Amak-amak le banyak kita. Apa-apa jauh sekali kurangnya. Tadi ambo ngaji kan, sehingga tangga buyalekan ngaji mah ndak usah datang. Iya mak, iya ndak. Ayo kan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya terlebih dulu mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Tadi jam 5 saya sedang tidur, tiba telepon dari Muhibut Tebri, paknya. Mana pak gini rumahnya, bu? Apa wirid sopang? Pudak mendadak ndak ada persiapannya. Ya orang sopang mintanya, antainya pengurus untuk mencari guru si konta. Itu tak apa kan? Ata Nasrul ni, alera orang bono. Ndak ambo indaan bedoyo, hari lah tersasak. Mungkin ndak dapat lewat cari orang lain. Ndak ambo iyon, awak kondisi suarola ala parau itu. Takkan ada ambo ayat Allah, balighu anni walau ayat, sampai nyolanya walaupun satu ayat. Didorong ayat ko lambo sampai datang ke Masjid Nurul Musallin. Nurul Musallin, bukan Nurul Salihin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dia po lah setahun lebih ambo nak kemai. Memang tak bisa mau ngaji lemak. Pertama faktor umur, lahir 54, sudah 70 tahun. Siapa ibu nak 70 tahun umurnya? Itu berarti sama tu jambo. Sama lahirnya 54. Jadi umur-umur segini ini, ya lah kada luar sahnya orang gini. Kada luar sah tu tidak layak lah. Pertama nikmat banyak diambil dari Tuhan di badan awak. Tenaga, mato, ya tak? Sadolah kurang mak, suara. Jadi lah mulai direnggut, diambil sedikit-sedikit dan ansur-ansur itu. Nya baina sittin wa sab'un, antara 60 berapa mak? Antara 60 sampai 70, pas 70. Akanlah ala baun apa mau?
lah baun tanah. Itu. Jadi dalam baun tanah itu jarang ambo ngaji, jarang ambo diundang. Ya sesuai dengan kondisi awak. Jadi untuk itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah awak pikirkan, awak renungkan ayat yang ambo baca tadi. Mungkin sesado amat apal ayat itu. Surat yang paling terpendek dalam Al-Quran. Surat apa nama mak? Surat Wal-As. Surat Asri. Kalau awak baca ayat itu sesado awak lapalnya. Wal-As apa arti itu? Demi masa, demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah. Banyak sekali Allah itu bersumpah dalam Al-Quran. Wal-lail, wan-nahar, wat-tin, waz-zaitun. Ya kan? Was-sama, wal-qamar. Demi langit, demi bumi, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, demi negeri yang aman. Demi malam, demi siang. Ada apa Allah bersumpah? Apa dah kodok-kodok bonau Allah itu bersumpah dalam Quran? Apa rahsianya? Segala sesuatu yang akan diberi amanah jabatan itu akan disumpah dulu. Cuma kok banyak orang kini makan sumpah. Saya lihat petang tu angkat datuk suku Potopang itu disumpah, kan jadi datuk aja disumpah pak. 3 sumpah, wallah billah tallah, 3 huruf, waw ba ta, wallah billah tallah. 3 tu huruf kasmin nama, huruf kasam, huruf untuk bersumpah. Tidak boleh dengan huruf lain dah. Ada apa Allah bersumpah dalam surat Wal-Asr? Demi waktu. Dulu awak main klerennya lah, tak konang ada awak main kajai, main karet, main kleren. Kini umur 70. Asuhnya sopan tahun awak 70 tahun ya pak. Tidak terasa, hilang begitu saja. Berarti Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang sesuatu hal yang penting. Ada yang penting yang perlu kita ketahui. Walas demi masa, sesungguhnya manusia itu kata Allah benar-benar rugi. Sesodo siapa saja rugi. Berjabatan, petani, siapa saja rugi. Itu siapa nanda ugiru? Ada istisna namanya, pengecualian. Illallazi, illa tu huruf istisna, mencabut dalam banyak tu. Cabut cek. Jangan nyabut julo kan dalam 10 nomor tu ambil cek. Itu istisna nama. Iko yang kedapat nomor yang dapat julo-julo tu. Illallazi, kecuali pengecualiannya dah. Illallazina manu, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Berarti sosok dua awak pun tak amu rugi dia. Amu lah untung lah, rugi dah lah. Amu lah rugi, ancak lah untung lah. Kecuali dia memiliki iman, memiliki amal. Nah, waqtu waktu wal asri tadi hendaknya dipergunakan untuk itu. Ke Bali talok awak, ke Singapura talok, ke Malaysia talok. Ada waktu ke Malaysia, ke Thailand, ke Bali, ke Jakarta. Tapi waktu ke masjid macam ke orangnya. Ada 20 langkah, ada 30 langkah sampai. Kenapa dia tidak ke masjid? Berat pak, jauh masjid ni. Kalau dia tak mengerti dengan waktu,
Allah bersumpah je waktu kau pontiang waktu kau kata Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa tidak ditangguhkan waktu agak sedetik saja dan kau berbuat baik, kau bersedekah, bermasalah. Sedetik saja. Tidak diberi tangguh, waktu dah habis. Sukatanlah penuh. Masanya sudah cukup. Umur sudah sampai 70. Kalau ditakdirkan 70, bisa ditangguhan enggak sampai sedetik lagi. Kebaik empat dan kebaik masalah. Enggak bisa, Bu. Itulah pentingnya waktu itu. Kata Imam Syafi'i, salah satu dari mazhab yang 4, kalaulah manusia itu merenungkan satu surat ini saja, surat Wal Asr ini, cukup satu surat ini untuk diamalkan dalam kehidupan. Surat Wal Asr kalau cukup untuk menjalankan kehidupan. Waktu itu ada 3, Bu. Waktu rentang waktu itu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dalam masa itu Pak hidup. Orang itu mati menurut umur yang dijalankan. Waktunya itu umur yang dijalankan. Nah, awak lihat lo asbabun nuzul. Apa sobok-sobok ayat kau turun? Ada dalam Quran nama asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat itu turun. Tidak sembarang turun, Bu. Apa penyebab ayat ini turun? Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau ke dunia melalui Jibril. Disebut dengan asbabun nuzul. Al-Quran itu turun 22 tahun dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Lama rentang waktunya. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Umayyah ibnu Khalaf, seorang tokoh Quraisy. Dia menghina Nabi karena dia kaya, uang banyak, harta banyak. Seorang Nabi dilihat waktu itu miskin. Igunornya untuk menghina uang dengan haratur. Ayat 1 dan 2 itu asbabun nuzulnya. Ayat ketiga untuk mengejek-ngejek orang dengan menghina-hina orang. Itulah maka turun surat Wal Asr. Ada penyebab turunnya. Nyokiro dengan harta itu nyokan akan bahagia. Harta itu bukan menjamin kita bahagia hidup di dunia, apalagi di akhirat. Ya Pak, ya Bu. Dengan harta kita bisa bangun masjid, bisa bangun MDA. Tapi kita tidak bisa dengan harta itu membeli ilmu dan iman. Iman itu harus cari, tidak bisa dibeli. Ya kan? Dengan harta kita bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Sama tidak kesenangan bahagia? Tidak. Banyak orang menganggap harta itu kebahagiaan. Tidak. Harta itu hanya kesenangan di dunia dan kesenangan untuk diri kita pribadi, bukan kebahagiaan. Kalau orang-orang Eropa itu, Bu, orang-orang Amerika, orang turis mancanegara itu ke Indonesia, ke Bali itu, dia mencari kesenangan, tidur di pantai dengan pakaian yang begitu minim, tidak baju loh, tidak tambah kolornya. Tidur di pantai kemudian mandi ke laut, ada yang hilangnya, teman mati, masuk hutan, dia mencari kesenangan.
Masuk hutan, tidur di hutan, makan di harimau, serigala. Apa yang mereka cari? Mereka sudah memperoleh kesenangan. Senangnya berawak, itu banyak visanya seluruh dunia. Kemana nak pai-pai lah. Dia bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Beda tak ya? Kesenangan, kebahagiaan, beda bu. Kita bisa beli jam tangan harganya ratusan juta, jam tangan 1 juta go. Tapi kita tidak akan pernah bisa beli waktu. Waktu sekarang ya sekarang, waktu wirid ya wirid. Kalau tidak datar ini pahala tidak ada. Masa berlalu, waktu habis. Kita nanti akan kerugian, kecewa di akhirat, amal kurang, iman tidak pula, dosa banyak. Itu yang kita takut. Kita bisa bangun rumah sakit, tapi tidak pernah bisa membeli kesehatan. Ya kan? Bangunlah rumah sakit ancak-ancak, tapi tidak bisa dibeli kesehatan. Tiba meliar, tapi penyakitnya tidak bisa sembuh, tidak bisa beli bu. Kita bisa bangun rumah mewah, mobil mewah, itu hanya untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah Allah letakkan di hati-hati orang yang bersyukur terhadap ketentuan ketetapan Allah. Orang yang bisa dekat dengan Allah, itulah kebahagiaan datang. Para sahabat, para nabi banyak yang kaya raya, tapi justru dengan kaya, dengan harta tadi, dengan tahta tadi, dengan pangkat jabatan itu, dia bisa dekat dengan Allah. Itulah kebahagiaan. Siapa yang terkaya di Riau kok bisa beli pesawat, hanya dia bisa beli kesenangan, tapi tidak akan bisa beli kebahagiaan. Kalau orang turis itu tahulah nyo kebahagiaan kok dengan mendekatkan diri kepada Allah, mungkin dia tidak mau ke tepi pantai, ke dalam hutan bu. Kemana dia mau? Ke masjid. Mengapa beriktikaf? Mengapa dia masjid? Beribadah, mendekatkan diri, taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Bahagia akan masuk ke dalam hati kita. Rumah mewah, mobil mewah dapat kita beli, atau kita hanya membeli kesenangan, bukan kebahagiaan. Hari ini orang berlomba-lomba mencari kesenangan. Sudahlah kaya, sudah anggota DPR, sudah jadi menteri, kok korupsi juga dia, uangnya udah banyak, tapi dia nak merasakan bahagia. Malah ada yang bunuh diri, gantung diri akhirnya. Kita bisa bayar pengawal berapapun gaji sebulan, tapi tidak bisa menjamin keselamatan. Bisa di pengawal itu awak nak mati? Enggak bisa bu. Banyak pengawal sekeliling rumah kita, harta kita banyak, dikawal, tapi tidak bisa dia menjamin keselamatan kita. Tahu ada ya senjata yang kesasaran, kena dia mati, pada rumahnya dikawal. Jadi carilah kebahagiaan itu. Di mana? Di hati-hati orang yang bersyukur terhadap segala ketetapan Allah dan dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, dekat dengan amal-amal soleh kita. Iya kan? Jadi segeralah kita beramal. Kalau kenal dia dengan satu surat ini saja, dia sudah mengenal kebenaran. Dia sudah
mengamalkan kebenaran dan kesalehan dan memperjuangkan kebenaran dan kesalehan dalam satu surat ini saja. Maka kita perlu jaga waktu. Hari ini kita tidak ibadah, itu rugi besar tuh. Tidak wirid aja rugi besar. Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Waktu itu aja bagi 3 aja, Bu. Ingat Ibu ya, 3 saja. Pertama, waktu untuk ibadah. Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu ibadah. Ibadah itu salat, puasa, zakat, haji, doa. Itu ibadah yang langsung berhubung dengan Allah. Ada ibadah yang tidak langsung berhubung dengan Allah. Menuntut ilmu, belajar kan, membayar makan bagi miskin, anak yatim, orang telantar, ya kan, membantu para doa apa, itu tidak langsung, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi waktu-waktu ibadah itu jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan, hilang begitu saja. Inilah yang membuat kita rugi di akhirat. Umur 70 tahun, sembahyang lalu julai, sembahyang macam main gadi bertalu ibu, Mas Haji sekali-sekali taloknya. Berarti dia rugilah nanti di akhir. Masanya berlalu begitu saja, terbuang begitu saja. Amal tidak ada, iman kurang, amal kurang. Amanu itu iman. Tidak bisa itu dibeli iman itu, Bu. Harus dicari, harus dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dibeli, ada yang beli iman agak 10 juta, ada tidak perlu sembahyang lain-lain. Balinya bisa beli itu, Pak. Keimanan bisa beli. Jadi segeralah kamu beramal, kata Nabi. Apakah kamu baru mau beramal menunggu fakir yang melalaikan kamu? Tunggu miskin dulu, baru mau beramal, membuat kamu lalai. Atau kekayaan kamu tunggu, kamu baru mau beramal, sehingga kamu terjerumus ke dalam sesuatu perbuatan yang maksiat. Atau sakit kamu tunggu, bisa kamu berzikir, membuat kamu tidak bisa berkutik. Atau mati yang memaksa kamu, baru kamu mau beramal. Ya Allah, alaka mati. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, lo nampak dia dan azab tu, dan saksikan yang mata kepala orang. Ya Allah, farji'na na'mal solihan. Baiklah waktu untuk kembali ke dunia untuk beramal. Bisa? Bisa? Tidak bisa. Bila waktu Tuhan tahu, ya Allah, tidak bisa dibeli waktu dulu, Bu. Kalau jam bisa dibeli, ya kan? Jadi perlu kita camkan surat Wal Asr ini dalam hati kita, karena ada sesuatu yang penting disampaikan oleh Allah kepada kita agar kita selalu menjaga waktu dalam kehidupan kita. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita renungkan surat ini. Kata Ibnu Qayyim, waktu itu sesuatu yang sangat berharga bagi kamu. Menurutku, sesuatu yang mudah kamu tinggalkan. Ini berharga tapi mudah awak meninggalkan. Kalau piti hari kau nak kojo nak pek piti lah, besok kojo lihat ada pek piti. Kalau hari kau nak beramal lah, hilang waktu tu hilang. Besok beramal waktu besoknya nak pek awan hari kau nak ada lah pek lah. Kalau harta bisa ditunda, Bu, tapi kalau waktu tidak bisa ditunda. Kalau lah tua wak, jalannya dah payah kan, makan payah, duduk pun payah. Dulu dia lama duduk berselok, ini lah monju kan, tak ada apa roh, tak lama waktu awak terlai, ya kan? Dulu lama makan nasi kari, kini ganti bubu kan, tentu terasa awak. Wah, nek uya kalau di berseloknya, kalau di unjuan tak ya dan tak ya puai awak.
sakit ya kaki tu lah. Ya poro, waktunya lah rakit tu bu, lah habis masuk. Itulah membuat awak rugi nanti di akhirat tu. Meraung-raung awak minta tolong, ya Allah kasihanlah kepada aku ya Allah. Tak ada. Hidup di akhirat tu nafsi-nafsi, tak ada tolong menolong bu. Kalau kini awak miskin, ada bantuan negara, ada BLT, ada namanya PKH. Anda ya ada itu dah tetangga, anda ya ada itu dah. Aku orang masuk haji, aku dah masuk haji bantuan. Esok tak ada masuk haji bantu awak tu. Kalau di Masar tu, waktu awak di Masar tu ya waktu tak ada orang bisa membantu awak. Lapar, haus, minum nyawa. Alih rajin bersedekah di dunia ada perlindungan, dapat naungan. Kalau enggak, ya tolong, lontong, lontong. Itu ya bisa ngeceknya. Enggak ada orang kasihan mak, bu, pak, enggak ada orang kasihan dah. Tunggu jalannya. Giliran kamu dihisap. Satu, waktu ibadah. Dua, waktu untuk menghisap diri. Tahu menghisap, metong-metong. Berapa banyak dosa orang waktu gadi dulu meninggal sembahyang lebih 10 tahun. Waktu pacaran tak ada salat sekali katanya. Naik gunung, turun gunung, naik sungai, masuk apa? Semerang sungai. Pergi ke sungai, pergi ke danau. Danau apa? Danau Platea, danau Baku, danau semacam. Awak etong, awak hisap, manon banyak amal baik, amal buruk. Itu perlu kau tupak, menghisap, metong-metong. Nasib awak, leikan selamat isu atau rugi. Tong-etong kini. Tidak pertong laki bini aja, tidak pertong harta aja, etong salawak muncung awak berapa banyak dosanya, menyabui orang, memuji orang, menyakiti hati orang, berapa banyak. Ada imbangan, dan banyak tahajud, dan banyak baca Quran, dan banyak berzikir, dan banyak berbuat baik, dan banyak ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, dan banyak melakukan amal soleh. Lah seimbang. Punah waktu tu untuk muhasabah diri namun. Di samping ibadah tadi, yang kedua untuk menghisap diri awak. Jangan tak sendorong jajak gapo juga. Itu tong. Berapa dah selama kau mengatai-ngatai laki dan dosa nak pelanggadang ni bibut siaknya. Dosa yang tidak menghargai suami. Ketek salahnya, cik salahnya selama kau elok, sekali salah hilang nan banyak tu. Tu dia ibu. Kalau suami itu salah disampaikan kebenaran, itunya bisa menerima. Tapi kebanyakan ibu-ibu tu kan begitu. Suami itu cik salahnya selama kau elok ya 10 tahun elok, nan sekali itu salahnya hilang jasa 10 tahun. Itu yang membuat wanita termasuk neraka, bukan dia tak beramal. Kalau istri bersalahkan suami masuk neraka, tidak masuk surga. Tapi kalau suami bersalahnya, tahunya bersalah, disadarkan oleh keluarga atau menangah wirid, tentunya kamu menyadari pula kesalahannya. Tapi kebanyakan katanya wanita tu durhaka kepada suami, itu penyebabnya masuk neraka. Konang-konang itu lah dimuhasabah diri awak. Bunyi lonceng. Yang ketiga, terakhir, tidak sempat menyampaikan kaji itu. Yang ketiga, dipergunakan waktu itu untuk bekerja mencari penghasilan yang halal. Kalau le taluk kerja le ndak ada pensiun yang diterima, taluk le buat kerja apa kan. Apa guna lah untuk yang halal.
Jadi 3 tu lah waktu awak guna mu. Ibadah, nak bisa ibadah lah, muhasabah ndak ya bisa lah muhasabah. Yang ketiga, mencari rezeki yang halal yang diridai oleh Allah, mencari penghasilan. Buatlah. Tapi jangan mencari rezeki yang halal aja. Ibadah tinggal, muhasabah tinggal, hancurlah kehidupan awak untuk ke depan di akhirat. Alah kaji itu. Ada yang tanya nak? Kalau dua suami tetap. Jadi surugo ibu-ibu memang suami. Kalau surugo anak orang tuanya. Jadi kalau orang tua, kalau anak durhaka, surugonya orang tua. Tapi kalau istri durhaka, surugonya suami. Jadi kalau papai minta izin suami, walaupun ayah awak meninggal, walaupun amak meninggal, minta izin kepada suami. Kalau tidak izin suami, tidak boleh pergi. Itu kare. Jadi waktu akad nikah tu kan dilepas waktu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan maharnya sekarung beras tumpah, mau kan? Tunai. Itulah pihak ayah tu. Harus ke suami. Kalau nak ingin masuk surga, ya kan? Kalau anak kayanya, orang tuanya ridallahu fi rida walidain, ridha Allah tergantung ridanya pada kedua orang tua. Copet minta maaf sebelum awak ke kubur, sebelum awak bangun tanah. Ya kan bang, itu orang-orang dulu bu, nan wanita dikecil Rasulullah masuk surga tu, pala kamu ku masanu nya tanyong ke nyonya. Setiap kau masaknya nyo, ada tanyong ke laki dulu. Nangka lama dia udah sambari kau, bertanya dulu. Macam itu wanita dulu tu nanti ada. Nangka lama dulu, adek suami kau lelok orangnya. Anak nado lah dia nya, apa-apa. Alhamdulillah. Iya kan? Tu nampak dia cambuk kudo lah meja. Kau tu apa guna kau? Kata wanita tu cambuk kudo kuahnya. Bang, kalau ada sambak nak lama riko, kalau ada salah nambah riko, cambuk yang boleh. Tu guna cambuk di atas meja tu puak. Bantu itu wanita surga. Kalau ada dia wajib amat masuk surga. Kapau nak cambuk kau bang. Kapau nak cambuk. Kalau dah bersalah bang, tak lama masak kena riko atau ada salah kena riko, cambuk lah bos kini bang. Kalau ada wanita risiko kau disopak kau macam tu, dijamin masuk surga. Demikian saja kajian, lelan loncang lah bunyi pak. Dah bisa panjang-panjang ngaji lah. Jadi saya mohon maaf kepada ibu, ya kan? Suara ambo lah macam tu, suara lah kurang, awak pun lah bau umur 70 kan, lah bau tanah. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan untuk diri ambo, bisa beribadah, menghisap diri dan berusaha mencari rezeki yang halal. Demikian saja, lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.